Eh, kita akan kita 6. Ini semua ikut membaca ntar ya. Saya baca pesan dulu. Oh, jadi ibu-ibu jangan lupa kameranya ya. Seperti biasa kita mau didokumentasikan dengan wajah kita. Baik ibu-ibu, Bu Marina Kagami, Shalom ya. Jadi ibu-ibu yang belum kenal sama Ibu Marina tunjukkan dulu wajah cantikmu. Jadi selamat datang ke Ibu Marina ya. Kemarin banyak, jadi tidak terpantau. Kalau begini kita bisa lihat siapa wajah yang baru ya. Jadi Bu Marina ini sebenarnya teman lama, tapi di sini jadi baru. Selamat datang. Ini semua ibu-ibu ikut baca ya. Bu Marina ikut baca? Bu Marina? Ya, Bu Lorita ikut baca? Bu Lorit? Bu Lorit. Iya, iya, ikut, Bu. Baik, jadi kita bacanya satu orang 5 ya. Jadi ini kita membaca surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan Yudas. Per orang 5 ayat. Saya buat urutannya. Pertama Ibu DDP, yang kedua Ibu Dedek saja, yang ketiga Ibu Lampita, kemudian Ibu Marina, Ibu Lorita, dan terakhir saya Joli. Jadi saya ulangnya urutannya Ibu DDP, Ibu Dede, Ibu Lampita, kemudian Ibu Marina, Ibu Lorita, dan saya. Silakan Bu Dede P. Oke. 2 Yohanes 1, 1-5. Salam. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ayat 4-5. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang, aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Amin. Dua Yohanes 1 ayat 6-10. Dan inilah kasih, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Amin. 2 Yohanes 11-13, 3 Yohanes 1-2. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukan dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Ayat 13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdua, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Yohanes 3 ayat 3. Iya, ya. Oh, Ibu Marina, open mic. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, saling menolong dan perlawanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 12, tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin. Ibu Mensi, Ya, Bu. ya sambung yang ke-13 sampai ke Yudas 5 ayat ya. Baru nanti Bu Eri ya setelah Bu Mensi. Silakan Bu Mensi. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Dan sejahtera salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Yudas 1. Salam. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Baik. Hukuman atas guru palsu. Bu Eri silakan lanjut yang Hukuman atas guru-guru palsu. Ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saya ya. Ya, amin. Baik. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Silakan lanjut kembali ke Bu DDP. Oke, ayat yang ke-10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. 14. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Yuda 1 ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ayat 17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Amin. 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga dan
bencilah bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Diterusin aja ya sampai selesai ya, Tangguh. Oke, penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah selesai membaca. Kita akan bersaat teduh. Kita akan mendengarkan musik saat teduh. Kita memohon kepada Roh Kudus. Remai apa yang Roh Kudus tanamkan ke dalam hati kita. Dan kita bisa sharingkan satu sama lain.
Baik, ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh. Silakan ibu-ibu, siapa yang mendapatkan rema boleh di-sharingkan. Saya Bu ya, Baik, silakan Bu Lampita. Yudas 9, 9 deh. Tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardikan engkau. Rema ini begitu melekat sama saya, mengajarkan atau mengingatkan saya untuk tidak sembarangan menghakimi. Karena diingatkan kembali, atau mungkin saya merasa Tuhan kan melarang kita untuk menghakimi. Jadi sedangkan malaikat aja tunduk dan hormat kepada Tuhan dengan tidak menghakimi, apalagi kita atau saya. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Baik, luar biasa ya ibu-ibu ya. Iblis saja nggak berani menghakimi kita manusia ya. Jadi kita juga mendapat tentunya diberkati ya Bu Lampita. Terima kasih bahwa kita diajarkan untuk tidak sembarangan menghakimi orang ya. Kita belajar. Jadi jangan sampai orang lain menegur, tetapi biarlah diri kita melalui Roh Kudus, melalui pikiran kita melatih diri untuk tidak menghakimi, mengerem mulut gitu ya. Terima kasih Bu Lampita. Siapa lagi? Silakan. Bu Eri. Tadi maksud Bu Lampita itu malaikat yang tidak menghakimi itu, Bu, bukan iblis. Tidak Makanya berani menghakimi iblis. Oh iya, sorry. yang salah. Saya yang salah, kok nggak langsung direvisi sih? Benar-benar. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani, Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi ini ya jawabannya. Kiranya Tuhan menghardik engkau, tidak berani menghujat atau menghakimi. Terima kasih Bu, malaikat aja nggak berani ya, masa kita manusia ya. Baik, terima kasih Bu Eri atas koreksinya. Ternyata melek ya. Oke, baik kan. Baik, ibu-ibu lain. Bu Lorita, Bu Dewi udah tahu ya. Jadi 2 Yohanes, surat Yohanes kedua, surat Yohanes ketiga, dan surat Yudas. Kita hari ini membaca. Ini lagi baca dulu. Baik, Ibu Dedek P atau Dede, ada 2 nih. Silakan. Saya ya, Bu. Bu Dede. Saya di Yudas sebentar. Tentang Sodom dan Gomora. Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Pas kita baca itu pas di ayat ini, tuh saya diingatkan lagi dengan apa yang sekarang terjadi, makin marak, makin menjadi. Ya memang makin ke sini kita agak gimana ya, agak sulit ya. Tapi bagaimanapun juga sesuatu hal yang sudah menyimpang itu sepatutnya kalau kita bisa tahu, kita mengingatkan, kita mendoakan. Memang selebihnya kita serahkan sama Tuhan, tapi agak miris juga ya apa yang apa namanya sekarang ini kalau kita diingatkan lagi bagaimana Sodom dan Gomora, bagaimana orang-orang saat ini lebih cenderung sekarang kan si ganteng milik yang ganteng gitu kan, si cantik milik yang cantik, si tampan milik yang tampan kan gitu. Nah itu yang kadang tuh saya juga selalu wanti-wanti, terutama kepada mungkin keponakan-keponakan saya, adik-adik sepupu saya yang masih
belia atau masih kuliah, bahwasanya berteman itu oke, berteman itu baik, tapi kamu hati-hati. Misal saya mau wanti-wantinya dengan tidak membawa temanmu ke dalam kamar. Kalau meskipun dekat ya kan, anak sekarang kan bestie seperti itu. Itu hati-hati, baik itu teman laki-laki maupun teman perempuan. Seandainya pun mereka bermain, ajaklah mereka bermain ya di ruang tamu atau di mana yang kita bisa pantau, tidak di dalam kamar. Mereka hanya apalagi berdua ya, itu yang benar-benar bukannya ke arah yang paranoid atau apa, tapi better itu menjaga lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi sudah kita memberi pagar bahwa kamu kalau mau ini ya harus terpantau. Meskipun ya kita tahu Gen Z itu tidak bisa kita ajak untuk ditarik terus ya. Beda perlakuan kita untuk mengatur atau mengolah si Gen Z dengan kita yang diolah dulu oleh orang tua kita. Kalau kita dulu sekali orang tua kita ngomong, kita langsung tunduk, langsung patuh. Tapi kalau Gen Z itu banyak pertanyaan karena dia itu pasti akan, lo kenapa? Kok bisa begitu? Lah lanjutannya banyak. Saya ingat jadi kayak waktu kemarin kita yang sedang dengan Pak Tim itu yang mengenai Yakobus, yang kenapa sih kalau menurut saya pribadi ya, jadi saya ingat lagi kenapa orang luar itu kalau di Bali mungkin ya di hal yang klinik-klinikan itu dia jarang kena atau apa. Jadi saya berpikiran bahwa mindset lagi kembali ke pemikiran kita. Kalau kita orang Timur, terutama orang Indonesia, dari kecil itu sudah terdoktrin bahwasanya gini, jangan ke sana, nanti ada hantu, ada ini gitu kan. Kita zaman dulu kita akan takut, belum ketemu hantunya, kita baru melihat tempatnya, kita sudah takut, kita tidak mau untuk cari tahu. Tapi kalau anak sekarang itu akan keponya duluan. Jadi kalau mau dikasih tahu di sana itu bahaya, di sana itu mungkin ada hantunya atau apa, mereka nggak akan terus percaya, mereka akan makin penasaran. Kalau anak-anak Gen Z itu bahwasanya masa sih seperti itu. Nah, itu yang membuat pemikiran orang Timur dengan orang Barat, ke orang Barat kan semakin ditakuti itu semakin pengen tahu, curiousnya itu tinggi sekali. Nah, makanya kenapa pas tadi saya baca Yudas tentang Sodom dan Gomora itu, kenapa hal itu marak? Kenapa hal itu sekarang kayak ya wajar aja gitu ya, apalagi kita tahu kayak di Thailand bahwasanya pernikahan sesama jenis saja dari masih bayi pun mereka diizinkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan di Thailand mereka punya 7 atau 21 gender, sedangkan kita kan cuma gender 2, laki dan perempuan kan, seperti itu. Nah, itu karena apa? Anak-anak sekarang itu kalau diberikan tontonan, diberikan sesuatu hal yang membuat otak mereka pengen tahu, mereka akan ngejar apa sih sampai mereka tahu seperti ini. Nah, itu yang bagi saya kita harus lebih hati-hati, terutama dalam kita mendidik, mengajar generasi muda. Meskipun kalau saya saat ini belum memiliki putra atau putri, tapi seandainya saya melihat keponakan saya itu yang kecil-kecil itu ya dari awal sudah seperti ini, kamu jangan apalagi membuat bingung dengan gender ya sekarang, karena kan sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah, itu yang harus kita hati-hati juga bahwasanya kebingungan saya ini laki-laki atau perempuan itu sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah. Itu yang kita juga harus hati-hati, karena sekarang itu juga ada sekolah yang
ini ada toilet perempuan, ada toilet laki-laki, ada toilet yang bisa dimasuki oleh perempuan dan laki-laki. Bukan yang maksudnya bebas kan, kita kalau di tempat-tempat umum juga ada yang seperti itu. Tapi ini apa namanya, mereka dibuat kamu boleh deh memilih antara kamu jadi perempuan atau jadi laki-laki menurut hati nuraninya. Itu yang hati-hati lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Dede ya. Jadi harus hati-hati ya. Terutama kita nih, ibu-ibu nih yang punya anak-anak. Saya sudah melihat contoh-contoh jadi saya melihat bahwa memang di luar rumah ya, kita nggak bisa kontrol anak-anak ya, apalagi dengan zaman media sosial. Tetapi peran orang tua di rumah itu sangat penting karena saya sudah melihat sendiri bagaimana teman saya yang single parents, anaknya itu menjadi rusak itu akibat ibunya. Jadi mulai yang anaknya masih SMP, yang awalnya dia mau mendidik menjadi benar, ternyata dia pernah melihat anaknya merokok, perempuan. Yang kedua, yang membuat dia shock terakhir itu sampai dia menjerit dan akhirnya dia ngadu sama saya, dia menemukan kondom ibu-ibu, anak perempuannya. Jadi dia temukan itu kondom di lemari baju anaknya waktu anaknya dia sedang merapikan pakaian anak-anaknya, dan itu membuat dia stres seperti itu. Jadi ini sudah terjadi ya, dan saya melihat bahwa ini adalah peran orang tua sangat penting menurut saya. Jadi sosok orang tua itu sangat penting. Bagaimana kasih sayang orang tua itu sangat penting. Sebentar ya. Oh ya. Jadi kasih sayang orang tua itu sangat penting. Ya, jangan sampai punya anak perempuan kurang kasih sayang di rumah, akhirnya mencari kasih sayang ya bapak, ya itulah, mencari sosok bapak lain di luar itu loh, yang mana daddy sugar daddy itu loh. Nah ya. Jadi seperti itu, termasuk juga untuk yang punya anak laki-laki, sosok seorang ayah itu juga sangat penting. Dan keakuran orang tua itu menurut saya penting ya. Bagaimana seorang ibu dan bapak, anak-anak itu melihat akur. Itu juga membuat mereka nyaman. Jadi ini memang harus hati-hati nih, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar ya, seperti Bu Dedek bilang, dari kos-kosan dan segala macam. Aduh, itu udah dari zaman dulu. Memang benar-benar kontrolnya kita di orang tua. Sisanya di luar biarlah Roh Kudus ya, yang Roh Kuduslah yang memandu anak-anak kita supaya tidak terjerumus seperti yang dikatakan seperti di sini. Terima kasih ya Bu Dedek ya. Baik, ibu lain mungkin. Ibu Lorita, Ibu Dedek P, ini Ibu Dedek kan guru nih, mungkin mau memberi perspektif lain. Oke, saya tadi lumayan ini juga ya tentang hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Pas kebetulan ini sebelum saya bagi, kebetulan saya punya murid itu ada satu orang yang mengatakan bahwa saya bisek. Saya kaget gitu ya pas dengernya. Dan dia ngomong itu ke temennya sensor, kemudian dia kirim ke saya. Ya akhirnya saya layani dia. Bersyukur ada perubahan. Makanya saya terus amati dia, terus pantau dia, karena saya bilang nggak ada. Tuhan itu hanya menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang namanya gender lain. Dan bersyukur sih, dia bilang, Bu, saya hilaf. Saya nggak mau lagi melakukan hal seperti itu. Saya bilang, kamu laki-laki, kamu harus menyukai perempuan, kan kamu terlahir dari perempuan, seorang ibu. Saya memang belum sempat ngomong ke mamahnya, karena dia bilang jangan dulu, nanti kalau saya dilaporin ke mamahnya, takutnya mamahnya berpersepsi jadi menyebarnya teh aneh gitu. Ya saya bilang, kamu dalam pantauan ya, selama kamu dalam pantauan, kamu harus menunjukkan bahwa kamu benar-benar sudah berubah. Memang sebenarnya itu tuh dimulai dari kecil. Nah ini juga saya mau bagiin tentang yang dari Gaius itu sendiri. Itu kan disebutin di 3 Yohanes 1. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Gaius itu siapa sih sebenarnya? Gaius ini adalah salah satu orang yang berasal dari Makedonia. Kenapa dia diseret? Karena dia sebenarnya hidup dalam kebenaran. Makanya di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kebanyakan mungkin dalam kondisi sekarang ini, saya amati ya, kalau misalnya saya tiru karena sebagai seorang pendidik, mungkin saya hanya ngelihat anak-anak yang karena kebetulan saya di SD, jadi saya ngelihat anak-anak SD yang mungkin kata orang SD mah nggak terlalu, tapi justru dari situ gitu sumbernya. Ketika saya melihat, memang mereka tuh jiwanya ya, terutama jiwa mereka tuh haus
jiwa mereka itu butuh, jiwa mereka itu ya istilahnya apalagi kalau mereka berasal dari background yang broken heart gitu ya. Atau misalnya mereka berasal dari keluarganya itu ya. Saya misalnya pernah nanya anak kelas 2 SD, kamu cita-citanya apa? Saya mau jadi gamer, saya mau jadi YouTuber. Sedih loh saya dengernya itu. Kenapa? Karena mama saya itu selalu memberikan kepada saya tuh game. Saya suruh main game daripada ngeberantakin rumah. Oh Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Iya. Terus itu tuh bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang. Karena kan kebetulan saya tuh nginval teman saya yang sakit. Dia bilang gini, iya Bu, bukan hanya kamu, jangan bukan ya dia disebutin namanya. Tapi aku juga gitu. Jadi mama aku tuh lebih senang aku tuh diem daripada aku bergerak dan akhirnya rumah berantakan. Nanti mama aku bisa uring-uringan, bisa marah. Nah itu kondisi yang sekarang. Itu kondisi yang sekarang di SD. Terlepas dia di kota atau dimanapun berada. Ya seperti itu kadang-kadang yang kita alami ya. Kita melihat bahwa kondisi anak-anak itu seperti itu dikatakan jiwa mereka. Di sini kan dikatakan penatua itu ngomong kepada Gayus, semoga kamu baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada banyak orang di luar sana tuh yang jiwanya sakit. Karena ketika jiwanya sakit, udah pasti rohnya udah sakit gitu kan. Karena memang manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin rohnya sudah diselamatkan ketika dia menerima Yesus. Tapi dia tidak mengalami istilahnya kasih Allah yang akhirnya memulihkan dia sampai akhirnya istilahnya pendekatan atau pendampingan dalam pertumbuhan rohani, akhirnya jiwanya mulai merontak. Gitu. Nah ini yang benar-benar sangat menghantam ya, terutama bagi saya. Ternyata memang ini bukan hanya terjadi sekarang gitu kan. Ini Yohanes sudah ngomong ini di jemaat Efesus, dan dia ngomong, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, Yohanes berdoa supaya mereka tuh dalam kondisi sehat-sehat, kondisi baik-baik, terutama jiwa. Sebab dikatakan, aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, bersyukurnya di sini Gayus, meskipun dia diseret, waktu itu dihakimi waktu itu, tapi dia tetap hidup dalam kebenaran. Nah, di masa kini, di masa saat ini itu ada banyak orang, ya jangankan diseret seperti halnya Gayus, dihakimi gitu kan. Dalam kondisi aman-aman pun kelihatannya sebenarnya ada dalam tanda kutip ada tidak aman. Makanya ya saya bersyukur gitu ya. Saya punya waktu untuk akhirnya setiap pagi dan pulang sekolah saya mendoakan anak-anak gitu. Tapi bukan berarti itu tuh sudah dalam kondisi aman gitu. Karena kan memang kita tetap harus pantau. Nah, yang tadi mungkin yang Ibu Dede bilang itu di masa sekarang. Ya kondisi yang seperti itu sulit untuk kita antisipasi ya, karena memang generasi ini adalah generasi yang diperlihatkan kepada banyak hal yang akhirnya mereka bisa hisap itu dan mereka tanpa saringan gitu. Nah, kita harus berdoa ya, saya terutama kita sama-sama juga berdoa. Saya punya 2 anak juga, satu laki-laki, satu perempuan. Makanya itu pun yang perempuan juga jauh dari rumah. Saya tetap berdoa pantau mereka, bahkan kalau bisa saya telepon mereka hari-hari gitu. Saya bawa arahkan mereka supaya mereka juga bisa tetap ada dalam hikmat Tuhan, kendali Tuhan. Jadi ya kalau dibilang dunia sekarang sedang berlomba dan supaya akhirnya mereka diseret. Nah itu bukan dilihat dari seberapa usia mereka, tapi memang ya yang dipertontonkan dari dunia ini yang seperti itu. Makanya bagian kita mungkin ibu-ibu nih. Dan saya juga sebagai seorang ibu yang harus melakukan pendampingan kepada orang-orang tentunya semampu kita ya, semampu kita bisa lakukan. Itu saja sih mungkin dari saya Bu Joli. Baik, terima kasih ya Bu Dede ya. Yohanes 3 ayat 2-3 saya garis bawahi ya, mengenai jiwamu yang baik-baik saja. Karena kalau roh sakit, jiwa sakit, maka pada akhirnya tubuh kita juga sakit ya. Roh kita sembuh, jiwa kita sembuh, saya percaya bahwa tubuh jasmani kita pun pasti akan sembuh. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, saya garis bawahi juga mengenai bersukacita dan hidup di dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Bu Dede, ini ibu-ibu sedikit cerita lagi mengenai saya nih, karena tadi Bu Dede cerita anak. Biasanya dari orang cerita saya teringat. Saya tuh ya, saya nggak mau menyesal, tetapi seperti saya pernah cerita ya, bahwa
Kalau waktu bisa diulang, mungkin waktu dari anak-anak saya kecil itu saya ingin sekali mengajari mereka mengenalkan firman Tuhan ya, menjadi bersekutu dengan Tuhan seperti itu, berdoa dan segala macam. Tetapi ya itu tadi saya tidak mau terintimidasi bahwa misalnya ternyata baru 4 tahun lalu Tuhan ternyata angkat saya, baru 4 tahun lalu Tuhan apa eh, mengajarkan saya mengenai dia seperti itu, mengajarkan mengenai pujian, penyembahan, berdoa. Kenapa baru 4 tahun lalu gitu? Kenapa nggak waktu pas anak saya kecil dari bayi? Tapi begitu, supaya tidak terjadi penyesalan, saya selalu membuat satu jawaban bahwa Tuhan sedang memberi, Tuhan sedang memproses kamu seperti itu. Dan memang ibu-ibu ya, jadi untuk mengajak anak-anak saya begitu ya. Mungkin karena gitu ya, anak-anak itu kan lebih melihat kepada ibu sebenarnya. Jadi saya ini kan contoh. Jadi bagaimana ibu ya begitulah anak. Jadi itulah yang terjadi dengan anak saya. Sehingga untuk membawa mereka mengenal Tuhan itu memang penuh perjuangan gitu ya. Tidak instan seperti membalikkan tangan, tidak. Tetapi memang itu adalah salib memang yang harus saya pikul gitu. Sampai pada akhirnya ibu-ibu setiap pagi, dulu mereka menolak setiap saya doakan. Pagi-pagi setiap mereka pergi sekolah. Tetapi saya memaksa mereka. Mama mau mendoakan Kak Elsa sama Bang Brili pergi ke sekolah. Dulu awal-awal mereka memberontak. Tapi saya membiarkan, biarlah mereka marah apa karena memang saya tahu bahwa ada yang tidak benar terjadi di masa lalu, tetapi saya mau memperbaikinya dan saya selalu bilang sama diri saya untuk penguatan saya tidak pernah ada kata terlambat. Dan itu terjadi ya ibu-ibu ya. Jadi saya lupa, tapi sepertinya baru 1 tahun yang lalu itu saya mulai mendoakan mereka tanpa mereka kayak menolak gitu. Awal-awalnya nolak gitu. Tetapi setiap sekarang pergi ke sekolah, itu saya selalu mendoakan anak-anak saya. Jadi kami pegangan tangan bertiga seperti ini. Jadi saya mendoakan mereka, mendoakan memberikan apa ya kekuatan kepada mereka. Mereka dijauhi dari orang-orang yang membawa mereka ke dalam percobaan. Tuhan melindungi mereka, mulai tumbuh kembang mereka. Tuhan memberikan pengertian, memberikan roh tunduk akan Tuhan dan tunduk pada orang tua. Jadi terus saya doakan itu sekarang setiap pagi. Jadi kalau misalnya saya sedang tugas keluar pun saya selalu tanya papanya, anak-anak sudah didoakan belum? Seperti itu. Jadi saya mulai membuat satu kebiasaan gitu ya. Walaupun saya tahu bahwa awalnya saya ditolak dan saya tahu bahwa itu akibat saya. Saya tidak mundur gitu. Tapi saya berusaha terus. Saya percaya bahwa untuk sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan bantu saya seperti itu. Dan puji Tuhan ya, maksud saya anak-anak sekarang tuh seperti begini. Kalau dulu saya yang berusaha memaksa mereka dan membuat mereka bisa dengan kebiasaan baru. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kalau misalnya saya di mana, Mama cepat, ayo doain, doain. Udah terlambat mau pergi. Jadi saya merasa Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau membantu aku untuk sesuatu yang baik. Untuk pengenalan akan Engkau lebih dalam melalui doa-doa ini. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Jadi apa namanya? Bagi kita yang punya anak seperti itu tidak pernah ada kata terlambat. Usia berapapun pasti Tuhan akan ubahkan gitu. Sepanjang memang kita punya ketulusan dan kerinduan bahwa keluarga kita ingin diselamatkan seperti itu. Itu aja nyambung Bu Dede. Seperti itu Ibu-ibu. Terima kasih. Bu Marina mungkin mau sharing? Ibu Marina. Kayaknya sama juga Bu, sama saya juga sering kayak gitu mikir dulu. Kenapa enggak dari dulu ya saya dijaring Tuhan gitu kan? Kenapa baru sekarang gitu kan? Anak-anak udah pada gede-gede ya. Tapi saya bersyukur masih ada 2 anak kecil yang bisa saya didik dari mereka kecil juga sih. Walaupun memang yang saya lihat ya sekarang ini memang kayak mereka dewasa sebelum waktunya. Itu yang saya lihat sih. Kalau mereka masih kecil tapi pemikiran mereka sudah kayak orang dewasa juga kayak gitu sih. Kadang-kadang ada kata-kata yang nggak tahu mereka ambil dari mana gitu kan. Saya juga kadang bingung gitu. Eh, pertanyaan mereka itu kayak jawaban-jawaban mereka seperti kayak ada di mana ini kayak gitu sih. Kadang-kadang saya apa yang saya ajarkan ke mereka itu yang mereka balikan ke saya gitu sih. Tapi puji Tuhan untuk sekarang setiap kali ada apa gitu mereka ingat buat berdoa sih. Saya selalu ingatkan sebelum tidur, bangun tidur kita harus lebih dulu apa? Kita harus berdoa dulu, berterima kasih sama Tuhan gitu kan. Kalau sakit, minta tolong sama siapa gitu. Mereka udah tahu. Jadi kalau sakit selalu ngomongnya, Tuhan Yesus,
tolong saya kayak gitu lah. Pokoknya apalagi yang kecil gitu kan dia kalau ditanyain kamu sakit udah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Setiap kali dia sakit dia selalu bilang apa? Dia selalu nyanyi. Tuhan Yesus baik. Saya nggak bilang kamu sakit nggak? Mia nggak sakit. Tuhan Yesus baik. Mia pasti sembuhkan. Jadi setiap kali dia sakit dia selalu menyanyi Tuhan Yesus baik. Kadang-kadang di saat dia nyanyi udah kayak Mama sakit. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus baik. Jadi saya bersyukur walaupun memang namanya juga anak-anak kadang ada anak-anaknya ada kayak apa ya kayak nggak mau dengar ya gitu kan. Tapi saya bersyukur karena mereka udah kenal Tuhan. Selalu ditanya, Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku kayak gitu sih. Saya bersyukur walaupun katakanlah terlambat untuk bertobat, tapi saya percaya di saat saya doakan anak saya, kalau caranya Tuhan pasti ubahkan. Begitupun juga bagi keluarga saya, itu saya doakan sih. Amin, Bu Marina. Terima Jangan kasih. pernah terintimidasi dengan itu, Bu Marina. Karena saya juga begitu. Setiap saya terintimidasi, kenapa sih? Nah, gitu. Saya selalu berkata bahwa Tuhan sedang memproses saya, tidak apa-apa. Tuhan pasti memberikan waktu yang tepat untuk saya. Dan saya percaya Bu Marina juga diberikan waktu yang tepat untuk Tuhan, ya kan? Seperti itu. Baik, Ibu-Ibu. Bu Lorita? Ya, Bu. Saya melihat kitab Yudas ini hanya satu pasal, tapi isinya tentang penghakiman. Ya, isinya penghakiman dalam satu pasal ini dimulai dari guru-guru palsu, hukuman untuk guru-guru palsu. Dari zamannya rasul-rasul itu kan pengajaran-pengajaran palsu sudah banyak ya, sampai dengan zaman sekarang pun masih ada. Dan itu Tuhan sudah menyediakan hukuman bagi guru-guru palsu. Kemudian ada lagi di ayat kelima tentang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir karena terikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Tuhan membinasakan mereka karena mereka tidak percaya. Jadi ini Tuhan mempunyai keadilan karena dia kudus. Jadi dia juga menerapkan keadilan. Kalau tidak percaya ya akhirnya mereka binasa, tidak bisa masuk Kanaan. Kemudian bukan hanya manusia, untuk malaikat juga. Malaikat yang tidak taat ditahan pada batas-batas kekuasaan, dibelenggu, dan sampai pada hari penghakiman. Penghakiman pada hari besar itu pada saat pengadilan tahta putih di mana Tuhan Yesus yang akan mengadili. Kemudian mengenai Sodom dan Gomora yang tadi disinggung mengenai LGBT, memang saat ini sedang marak ya, karena di Jakarta itu di Bundaran HI pernah mereka membuat deklarasi bahwa komunitas mereka ada gitu di Jakarta. Dan juga di mana dekat rumah ini di daerah Cawang itu ada suatu taman yang sepi gitu. Kalau malam itu gelap karena memang kurang pencahayaan. Itu kalau malam untuk pesta kaum gay gitu. Dan akhirnya diketahui polisi, digerebek gitu ya, seperti itu. Dan LGBT itu masuk lewat film-film kartun anak-anak. Jadi contohnya seperti SpongeBob yang jadi Patrick ya. Kemudian ada lagi yang Koko apa, Coco apa gitu, saya lupa namanya. Itu juga memperkenalkan LGBT dari anak-anak. Terus kemudian di sekolah pun ketika saya dulu mengajar juga terlihat sih ya, cuma nggak begitu jelas mereka mengeksistensikan keberadaannya. Kemudian di SMA ini, kebetulan anak saya ini kan sekarang kelas 12 ya, itu juga cerita. Ternyata teman-temannya yang perempuan, ya istilahnya bestie-bestian, perempuan dengan perempuan, kemudian yang laki dengan yang laki itu juga ada. Jadi cuma anak saya nggak mau menceritakan secara detail, tapi mereka bilang teman-temannya itu ada yang seperti itu gitu. Dan zamannya saya pun waktu saya masih SMA, kebetulan saya SMA-nya di sekolah Katolik yang muridnya perempuan semua. Dan waktu itu saya masih kelas 1 SMA ya, istilahnya dulu 1, 2, 3 ya SMA. Kalau sekarang kan kelas 9, 10, kelas 10, 11, 12. Nah, waktu saya masih kelas 1 SMA itu saya dengar
isu aja bahwa anak kelas 3-nya tuh ada yang lesbi gitu, sampai dipanggil dua-duanya oleh kepala sekolahnya yang suster. Nah, seperti itu. Jadi tapi fenomena LGBT itu mulai deras di akhir-akhir ini, karena memang sekarang kita sudah masuk ke akhir zaman ya. Ini mulai deras arusnya seperti itu. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Dede ya, ada toilet untuk transgender, jadi ada 3 macam toilet, yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan, yang satu untuk transgender, seperti itu. Ya, nah kemudian ini Sodom dan Gomora. Kemudian ada lagi nih, berikutnya kita lihat di ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ini yang Tuhan minta kepada kita, bahwa tugas kita adalah merampas mereka dari api, tapi menunjukkan belas kasihan, dan kita mengasihi mereka, jiwa mereka, tetapi kita membenci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa, seperti itu. Jadi ini tugas kita bersama, kita merebut mereka, merampas mereka dari api, seperti itu. Itu yang saya sampaikan, Ibu-ibu. Silakan Bu Joli. Terima kasih Bu Lorita ya. Jadi Bu-ibu, kalau kita memang sudah membaca, terutama ya kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mengetahui firman Tuhan, maka salah satu cara kita menghidupi adalah apa? Itu tadi, kita merebut orang-orang yang mengalami seperti ini ya. Jadi kita membantu mereka juga, membantu jiwa mereka, membantu supaya roh mereka sehat kembali, roh mereka dipenuhi dengan roh Allah. Seperti itu. Ini juga tugas kita ya, jangan sampai kita biarkan orang itu sudah jiwanya bermasalah, kita membiarkan seperti itu. Kita berusaha membantu ya, jadi supaya banyak jiwa-jiwa juga yang diselamatkan. Terima kasih ya Bu Lorita. Ada lagi Bu Eri, Dewi mungkin? Bu Mensi? Tidak, Bu Bu, Mensi, cukup. baik. Bu Mensi? Cukup? Baik. Cukup ya, oke. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai ya membaca firman dan saya pikir sudah selesai untuk sharing. Mungkin Ibu Eri bisa tutup dalam doa? Bisa, mari kita berdoa. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur untuk semua yang kami dapat, pengertian, hikmat, firman Tuhan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian sharing dari teman-teman kami di Zoom ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa untuk kami semua yang ada di Zoom ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, melimpahkan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, baik spiritual maupun di dalam dunia nyata kami, baik terobosan keuangan, kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Kami memohon Tuhan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami berdoa, Engkau mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk menjagai kami. Dan Tuhan yang menjadi gembala kami yang hidup. Kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bu Joli, Tuhan melimpahkan segala hal yang terbaik untuk Bu Joli dan keluarganya. Kami bersyukur Tuhan untuk Bu Joli yang sudah memfasilitasi kami, sehingga kami ada di dalam grup ini untuk kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.